datang dari kota Yogyakarta, dan ini adalah Nissan Grand Livina. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Starsen Audio. Hari ini kita kedatangan Nissan Grand Livina. Jadi datang jauh-jauh dari Jogja ke Semarang dengan keluhan. Pertama, suara hujan kerasa banget, terus suara ban cenderung kerasa ke dalam kabin. Sekaligus juga suara sekitaran kerasa ke dalam kabin. Tidak hanya itu, selain mau pasang peredam, Grand Livina ini juga sekalian mau upgrade audionya. Jadi datang ke sini itu sudah pakai speaker split two way dari Peerless. Datangnya sudah pakai kayak begitu. Terus head unit juga sudah ada double din dari Pioneer. Hanya itu. Kita mau upgrade sekaligus ngembangin suaranya. Kita mau suntik dengan prosesor dan kita mau menambahkan subwoofer kolong. Jadi istilahnya penambahan audio yang mau kita pasang di Livina ini, kita mendongkrak lagi sekaligus membuat kabinnya jadi semakin maknyus. Mobil ini bakalan jauh beda banget, dan sekarang kondisi awalnya ini kan masih kosong ya. Tuh, bolong masih kan tutupan pintunya. Nah, ini masih geter banget nih, tuh. Atapnya cuma pakai tangan. Terus bagian lampu belakang benar-benar ngaleng banget. Tapi nanti di akhir video kalian bakalan lihat semuanya beda banget. Plat-plat bodi bakalan jauh lebih padat. Sekaligus saya bakalan nunjukin hasil suara audionya seperti apa. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi. Sekarang posisi jam 9:04. Nanti kurang lebih jam 6 sore mobil ini sudah siap serah terima kunci. Oke, jadi bahan yang kita gunakan di Nissan Grand Livina ini sebagai dasarnya kita full menggunakan rubber batil dari Extreme Pro. Ini murni rubber batil ya, molor banget. Habis itu bagian pintu kita finishing dengan peredam foam dari Cello. Di bagian plafon, lantai, dan kolong ban depan kita finishing dengan peredam platform dan heavy foam, termasuk ke bagian tepung belakang dan lambung belakang. Sementara untuk perangkat audio mau kita pasang di Nissan Grand Livina ini, untuk subwoofer kolongnya atau subwoofer yang ada di bawah jok kita menggunakan Zvox 8 in, dan prosesornya kita menggunakan DSP dari VE Audio. Ini benar-benar DSP yang langka banget. Ini rare item, jadi prosesor ini dan subwoofer kolong Zvox ini bakal nanti menghasilkan suara yang benar-benar maknyus banget di Nissan Grand Livina. Jadi kenapa alasan kita milih perangkat subwoofer Zvox dan prosesor yang benar-benar langka ini? VE Audio ini powernya luar biasa, dia powernya besar banget. Habis itu subwoofer Zvox ini karakternya benar-benar lembut. Jadi kalau kita racik nanti setelah kita install menghasilkan suara yang luar biasa karena speaker depannya sudah ada split two way dari Peerless dan head unitnya juga sudah diganti menggunakan double din dari Pioneer.
Oke, jadi proses awal dalam pengerjaan Nissan Livina ini, kita bagi-bagi tugas. Ada yang mengerjakan di bagian kolong depan, ada juga yang di bagian kabin. Untuk kolong depan terpasangnya lapisan rubber batil seperti ini. Ini sudah kita kasih 2 lapis rubber batil dan semua udara yang terjebak sudah benar-benar nggak ada. Jadi udah benar-benar lengket banget. Habis itu kita finishing lagi dengan lapisan peredam foam di bagian sebelah sini. Dan yang bagian sini nanti kita kasih cat hitam. Sementara trim plastiknya juga sudah kita kasih lapisan rubber batil. Untuk di bagian kabin dari Nissan Grand Livina ini, jadi bagian pintu belakang sudah kita kasih full rapat dengan lapisan rubber batil. Ini nggak cuma selapis ya. Terus kita masuk ke dalam kabin, mulai dari bagian tepung belakang, lambung belakang, tempat ban serep, lantai full sampai ke bagian balik dashboard, termasuk ke bagian plafon. Dan bagian pintu-pintu sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Dan bukan sekedar 1 lapis juga, jadi di bagian ban serep tepung ini kita kasih 3 lapis. Terus di bagian depan kita kasih 4 lapis rubber batil. Pintu kita kasih 2 lapis rubber batil. Plafon kita kasih 2 lapis rubber batil. Jadi udah bener-bener rapet banget. Habis ini kita bersih-bersih, terus kita lanjut lagi ke lapisan peredam foam. Ini berlaku untuk semua bidang yang kita pasang lapisan rubber batil. Jadi setelah kita roller lagi dengan roller pola. Jadi hasilnya seperti ini, udah bener-bener ngikutin semua kontur dari plat-plat besi. Jadi si peredam ini nempelnya nggak ngambang sama sekali, tapi bener-bener sudah nempel merata banget di semua permukaan. Efek yang kita dapatkan adalah hasil peredaman akan semakin maksimal. Ini baru lapisan rubber batil, belum ada foamnya. Suara platnya padet banget kan tutupan pintunya. Saya tutup pelan. Tuh, getarannya berkurang banget. Saya tutup kenceng, bener-bener berkurang banget getarannya. Nanti setelah kita finishing dengan lapisan peredam foam, dijamin bakalan jauh lebih padat. Oke, lapisan peredam foam di bagian kolong ban depan sudah berhasil kita pasang, dan bagian sebelah sini juga sudah kita kasih cat hitam. Jadi foamnya ini nempelnya bukan di plat besinya loh ya, tapi nempel di lapisan rubber batil. Tinggal kita nunggu kering catnya, terus kita kembalikan lagi trim plastik yang juga sudah kita kasih lapisan rubber batil. Oke, masuk ke bagian kabin. Mulai dari bagian pintu belakang, lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang. Terus tepung belakang, lambung belakang, tempat ban serep, sampai ke bagian lambung kanan belakang, tepung kanan belakang, lantai full sudah rapet, full dengan lapisan peredam foam, termasuk ke bagian plafon juga sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Ini mau saya tunjukin kalau lapisan peredam foam kita sudah sampai mentok ke kaca. Jadi lacinya saya lepas. Tuh ya. Di balik ini kita masukkan ke atas lagi sampai ke batas antara plat besi menuju ke kaca. Jadi udah bener-bener lapisan foam kita naik ke atas. Dan bagian yang paling sering kelewat adalah bagian yang tidak bisa terjangkau. Tapi semuanya celah-celah sudah kita isi dengan lapisan peredam foam. Oke, habis ini kita bersih-bersih tangan, kita cuci sampai dengan 5 kali biar benar-benar bersih. Habis itu kita kembalikan semua ke posisi awal, mulai dari bagian atas menuju ke bawah sambil kita pasang perangkat audionya.
bagian door trim terpasangnya lapisan peredam foam pintu seperti ini. Jadi dia udah benar-benar empuk. Nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber body yang ada di plat pintu. Jadi di bagian door trim sudah nggak ada suara-suara asik. Oke, sekarang posisi jam 7 malam dan kalian bisa lihat semua sudah utuh kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Mulai dari bagian plafon benar-benar bersih banget, jok-joknya juga benar-benar lurus, dek-deknya lurus, bagian door trim lurus, nut-nutnya lurus, nggak ada yang benggang ataupun mangap sama sekali. Dan suara plat bodinya mantep banget ya. Saya tutup pelan, saya tutup kencang, getarannya nggak ada. Dan ini tuh nggak berat loh, tuh bener-bener enteng banget. Dan suara plat pintunya padet banget sampai ke bagian atap, luar biasa padet banget. Oke, habis ini saya mau nunjukin ke kalian posisi penempatan perangkat audio dan Seekring yang kita gunakan. Untuk posisi penempatan perangkat audionya, jadi prosesor kita taruh di bawah bangku driver dan subwoofernya kita taruh di bawah bangku depan kiri. Tapi semuanya nggak bikin kaki penumpang belakang jadi nyangkut. Jadi penumpang belakang mau selonjoran juga tetap aman. Dan fuse yang kita gunakan, kita menggunakan fuse ANL. Ini fuse-nya ANL, jadi memang harga dari Seekring ANL itu pasti lebih mahal daripada Seekring botol biasa. Tapi apalah artinya perbedaan harga itu terpaut 100-200 ribu sampai 300 ribu lebih mahal. Ini kan sebagai nyawanya perangkat audio dan nyawa kelistrikan mobil. Jadi kalau kita di sini semua pemasangan audio selalu menggunakan Seekring ANL. Untuk bagian pintu belakang walaupun sudah kita kasih full rapat peredam, nih dia nggak bikin pintunya anjlok karena memang sok pintu juga masih benar-benar sehat. Tuh, tetap aman banget. Oke, sekarang kita cek indikatornya di dashboard. Apakah ada malfunction di mobil ini? Oke, ini kita starter perdana setelah kita bongkar-bongkar. Aman banget. Jadi yang logo merah ini adalah logo pintu dibuka. Ya, karena kita masih buka pintu. Terus yang sebelah sini adalah logo handbrake. Ini saya lepas handbrake-nya. Ya, indikatornya mati. Ini logo pintu ya, karena kita lagi buka pintu untuk ambil gambar. Tapi lainnya benar-benar aman, semua indikator normal semuanya. Oke, kita sekarang masuk ke sesi cek sound. Oke, sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Gimana hasil suara di Grand Livina ini? Yuk dengerin bareng-bareng. Jadi sekarang suaranya itu udah benar-benar ngeblend di tengah. Jadi perpaduan antara suara low, suara middle, sama suara high itu halus banget. Dan dia keluarnya di atas double din sini. Jadi vokal itu benar-benar nggak nyerang, bassnya juga benar-benar nggak over. Dia benar-benar nyaman. Nyaman dalam artian itu
Semua komposisi itu campurannya bener-bener pas banget. Terus kalau kita dengerin dalam jangka waktu yang cukup panjang, dijamin audio kayak gini nggak bakalan bikin kuping capek. Oke, gambaran audionya kan kalian sudah dengar. Sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi coba test drive. Kita masuk ke medan perumahan. Kita menuju speed 60. Dengerin suara bannya. Ini aspal kasar. Asik banget ya, aspal kasar aja disikat dengan halus banget. Jalannya nggak rata loh, agak goyang-goyang. Maknyus banget. Jadi Grand Livina ini sekarang semakin kedap. Perubahannya setelah kita kasih peredam bener-bener. Datang dari Yogyakarta ke Semarang nggak sia-sia. Bener-bener sekarang perubahannya luar biasa. Jadi Grand Livina itu kalau yang bawaannya kan ya seperti itulah suara bannya. Tapi sekarang bener-bener beda banget. Tadi saya liatin kan aspal yang kasar kita lewatin di speed 40-an, pas agak menikung di 30-an, benar-benar beda banget. Terus suara sekitaran juga seakan-akan menjauh banget. Untuk total biayanya, audio dan peredamnya habisnya semua di angka Rp13.500.000. Pengerjaan 1 hari jadi. Mobil ini sekarang sudah siap serah terima kunci dan langsung gas balik ke Jogja. Kalau kalian pengen lihat gimana keindahan dari Grand Livina ini, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Cinema Hiroshi. Dan di channel Salsana di Work juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya Lutfi, udah kebanyakan ngomong dari tadi. See you next video. Ciao!